Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlika Dumanisa dari Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya telah bersama seorang wirausahawan yang bisa dikatakan seorang wirausahawan milenial dengan Mas Babe, seorang owner dari beberapa usaha. Salah satunya adalah toko Babe Sepatu ini. Toko Babe Sepatu ini sudah lumayan terkenal di kalangan anak muda Ambarawa, juga sekitarnya, nggak cuma di Ambarawa tapi di daerah-daerah lain pun sudah kenal sama toko Babe Sepatu ini. Lalu untuk Mas Babe, sejak kapan tertarik ke dunia usaha ya Mas? Tertarik dunia usaha. Kebetulan orang tua backgroundnya emang wirausahawan. Jadi secara tidak langsung dari kecil tuh udah terdidik, dari ngebantu tuh udah terbiasa wirausaha gitu. Cuman kalau dibilang tertarik mungkin awal kuliah ya, karena tugas-tugas kuliah gitu bikin produk pernah di kafe, jadi kebangun rasa pengen usahanya di usia gitu. Kalau untuk awalnya sebenarnya nggak punya motivasi ya saat itu, karena usia ya, yang namanya perjalanan waktu dewasa itu sambil berjalan. Cuman semakin kesini itu kayak termotivasi ya. Jadi yang aku bangun tuh kayak gini. Sekarang anak muda tuh kayak udah saatnya nggak nyari kerja, tapi kayak ngebangun taman. Apakah dulu tuh pernah ganti-ganti usaha atau memang ini yang ditekuni dari awal? Banyak banget, usaha aku tuh jago banget, banyak banget sih, gak cuma satu. Dari berbagai bidang ya, makanan, hewan, fashion gitu sih. Jadi nggak bener-bener dari awal ini enggak. Tapi yang paling diminati atau paling diusahakan bener tuh ini Mas? Sebenarnya kalau dibilang diusahain ya bisa jadi, cuman sebenarnya ngalir aja sih, sampai di titik ini tuh ngalir aja sih gitu. Lalu apakah ada penganeka-ragaman atau perbedaan ya, misalnya itu ini buat cowok, buat cewek, buat usia sekian gitu dari produk-produknya? Untuk yang sepatu ini? Iya, untuk yang sepatu. Kebetulan dari awal aku udah berpikir gitu, kalau kita mau kotak-kotakan produk, untuk hasilnya juga nggak bagus ya, nggak maksimal. Jadinya aku mending ngambil semua aspek gitu, jadi ya cowok masuk, cewek masuk, seperti itu gitu. Jadi lebih universal gitu. Betul. Ya Mas. Lalu untuk modal usaha awalnya nih Mas, gimana ya? Modal awal usaha ya, modal awal usaha itu sebenarnya gini, makanya semua usaha itu nggak harus besar. Saya berangkat dari 3 pasang sepatu, jadi emang nggak modal besar dari awalnya. Jadi kadang ada orang berpikir kalau usaha harus punya modal besar dong gitu, sebenarnya enggak gitu. Justru modal kita itu ya kitanya gitu, potensi diri kita, gimana caranya mengolah pikiran, mengolah ide gitu kan, kita bisa datangin investor, sebenarnya seperti itu. Terus untuk kalau misalnya aku pengen usaha tapi nggak tahu mau usaha apa, nggak tahu modalnya dari mana, nah itu gimana Mas? Sebenarnya gini, kalau untuk awalan tergantung kita mau usaha apa dulu gitu kan. Nah, aku juga dengar sih, maksudnya lumayan menginspirasi aku. Bob Sadino pun bilang kayak gitu, modal kita ya potensi kita tadi gitu loh. Ketika kita benar-benar belum mempunyai finansial untuk membuka usaha, at least kita bisa bekerja dulu dengan modal kita tadi, potensi secara pikiran, kepandaian, kekreativitasan itu penting, bisa kita kolaborasi dengan pemodal, sebenarnya bisa di situ gitu. Kalau solusinya ketika kita berangkat nggak punya modal gitu loh, seperti itu sih. Lalu untuk suatu usaha kan pasti ada tantangannya kan Mas, itu Pasti.
boleh ceritakan bagaimana strategi bertahan sama strategi pemasaran? Aku di berangkat tuh dari 2017 ya. Dari 2017 sebenarnya Babe Sepatu sendiri berangkat bukan dengan produk seperti ini gitu. Dulunya saya pun pernah terseok-seok gitu, ibaratnya dulu kan karena ngambil barang dulu di luar negeri awalnya itu pernah ketipu sampai 15-an ke atas, 15-20-an lah gitu. Itu tantangannya di situ. Nah terus terjatuh kan, gimana cara yang kita move up gitu, gimana cara yang kita beranjak dari keterpurukan itu, ya benar-benar apa ya, kita harus nyari lagi peluangnya di mana. Akhirnya karena ternyata Ambarawa ini kan kecamatan, dia nggak terlalu besar, jadi apa ya, aku harus nyari celahnya, peluangnya di sini tuh apa. Nah akhirnya nemuin produk ini dan ternyata cocok. Nah untuk menjaga bertahan bagaimana dari tantangannya itu ya jaga produk sih. Jadi kualitas produk harus benar-benar kita jaga biar customer tuh nggak kecewa. Lebih ke situ. Untuk ini kan masa pandemi kan ya Mas? Ya. Pastinya semua usaha terdampak, mulai dari makanan, store sepatu dan lain-lainnya pasti berdampak. Itu ada perbedaannya nggak sih Mas waktu sebelum sama sesudah pandemi itu gimana? Ya pasti. Apalagi kan produk saya itu lebih ke anak sekolah. Anak sekolah kan libur, itu pasti gitu ya. Tapi kan ini kita menghadapi semuanya gitu. Jadi ya bertahannya ya dengan cara apa ibaratnya ya, kita sambil jalan aja. Aku percaya sih, maksudnya Tuhan tuh tetap bakalan ngasih rezeki kita kok. Itu jadi sumber kekuatannya lebih ya dekat sama Tuhan aja. Terus ini Mas mau tanya lagi, ini kan tadi katanya ngambil dari luar ya, Mas, luar negeri Awalnya ya bukan produk ini kan. Itu gimana kayak cari koneksinya Ya. gitu? Jadi gini, aku pengen cerita soal Babe Sepatu sekalian. Iya. Jadi dulu kerjaan saya itu kan di kafe bikin produk jam kayu, kacamata kayu gitu. Nah untuk output penjualan aku harus ikut pameran dari Disperindak kayak gitu-gitu, dari pemerintahan. Jadi itu keliling Indonesia dulunya tahun 2017. Terus terakhir itu singkat cerita ya, Agustus 2017 saya pameran di Epicentrum Lombok, Batam. Sorry NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah singkat cerita lagi dikabarin bapak sakit. Ya, itu harus pulang ke sini gantiin, singkat cerita seperti itu. Karena bapak sakit itu didiagnosa liver sama dokter, dia harus istirahat total, nggak boleh capek. Aku harus backup kerjaannya semuanya, bapak istirahat. Nah singkat cerita lagi, setiap saya pulang gantiin usaha bapak, saya lihat bapak saya itu sedih, banyak kayak pikiran, tekanan kayak gitu yang aku lihat gitu. Terus aku mikir, aku harus ngasih kesibukan buat bapak nih, apa supaya lupa sama sakitnya, seperti itu kan. Nah terus karena aku tadi bilang dari awal pameran keliling Indonesia, jadi bahkan per 4 hari itu pindah. Misal dari Medan aku bisa ke Kalimantan. Nah di situ aku dapat channel sepatu impornya itu. Jadi gitu, jadi daerah Pemangkat, Kuburaya, daerah Kalimantan, Medan sama Batam tuh banyak. Nah awalnya di situ. Nah singkat cerita lagi, akhirnya dapat tuh channel-channelnya, tak bawa ke sini akhirnya. Cuman sebelum buka tanggal 3, 11, 17 bapak nggak ada. Kenapa Babe Sepatu? Karena aku lama di Jakarta, Betawi panggilnya Babe ya. Jadi ini toko ini tuh dedikasi buat almarhum gitu sebenarnya. Jadi storiesnya seperti itu sekalian. Jadi menarik ya. Ya sebenarnya saya bilang dari awal, sebenarnya nggak ingin usaha ini gitu. Cuman kayaknya emang jalannya Tuhan berjalan sampai di titik ini gitu. Nah ini sebagian dedikasi buat saya selalu mengingat beliau aja seperti itu. Makanya namanya Babe Sepatu. Gitu. Ya, Mas. Pernah gak sih kayak aku udah nyerah, udah mau berhenti gitu di titik paling rendahnya Mas gitu? Kalau aku sendiri gini, aku tipikal orang yang selalu fight. Apa ibaratnya, sejatuh apapun tuh selalu bakalan ada backup diriku yang bilang kamu nggak boleh berhenti gitu. Karena
buat apa memulai kalau kalau bener-bener kita harus stop di sini gitu loh. Aku selalu bakalan inget dari belakang aku udah memulai sejauh ini, masa aku harus berhenti di titik ini gitu. Jadi pasti down itu ada gitu, tapi gimana caranya mengolah mindset kita, pikiran kita supaya kita itu nggak nyerah, itu aja sih. Hmm. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil Ya, juga dari. karena gini, semua usaha itu pasti nggak cuma usaha ya, dunia kerja, dunia apapun itu pasti pressure-nya ada, tekanannya ada, ya kan, yang membuat kita tuh kadang down gitu. Cuman balik lagi, semua hal yang down itu tuh pasti bisa terlewati, itu cuma masalah waktu kok, ya kan. Yang penting gimana caranya kita mengolah mindset kita, pikiran kita buat bertahan ngelewatin fase itu aja sih. Sebenarnya hidup tuh menurut aku dari dulu ngelewatin seperti itu. Eh, Kalau pesan buat generasi muda atau anak-anak muda yang mau usaha itu apa mas? Pesannya yang pasti gini, saat ini tuh apa ya, jangan sia-siain waktu, gunain waktu sebaik mungkin, karena sekarang tuh kan fasilitas sudah bener-bener menurutku support banget untuk anak muda wirausaha. Dari kita googling tuh udah dapet informasi, ilmu gitu, kayak nggak ada gitu. Kalau zaman dulu kan nggak seluas ini media sosial. Jadi menurutku udah saatnya anak muda yang aku bilang tadi gunain waktu sebaik mungkin, pinter-pinter nyari peluang, dan benar-benar memanfaatkan fasilitas yang udah dikasih saat ini. Masa kini ini tuh bener-bener apa ya, ibaratnya lengkap gitu, packaging lengkap buat kita tuh bisa membuat suatu karya usaha seperti itu sih. Kalau jadinya bener-bener waktu sih, manfaatin waktu, jangan sampai menyesal di akhir nanti gitu, ibaratnya seperti itu sih kalau aku berpikir. Dan jangan nunggu kerjaan aja ya mas, nyari kerja tapi Ya, berusaha. karena gini, realitanya kalau menurut aku sekarang dari pencari dengan lowongannya tuh nggak balance, Iya. ya kan. Jadinya eh, sekarang lebih baik gimana caranya kita membuka lapangan kerja buat orang yang lebih membutuhkan gitu. Aku pun berpikir saat ini seperti itu gitu. Walaupun mungkin peluangnya tuh ya belum besar gitu, tapi ada niatan kita mulia kita itu pasti dikabulin sama Tuhan. Menurutku itu bisa akan terjadi gitu. Selain bisa buat diri sendiri juga peluang usaha buat orang lain ya mas. Pastinya benar. Terus aku juga scroll Instagramnya Baby Sepatu kan ya, ini tuh udah Ya, udah ribuan gitu. Itu alhamdulillah. strategi pemasarannya memang lewat Instagram aja atau ada yang lain mas? Untuk sebenarnya gini, aku tadi bilang berangkat dari 3 sepatu ya. Awalnya dari Facebook karena 2017 Instagram kan belum sebesar ini Iya, gitu betul. kan. Nah, karena aku lihat dan aku bilang tadi media sosial tuh udah luas banget. Jadi kenapa kita nggak gunain semua sosial media yang ada gitu loh untuk menjaring itu pasti gitu. Jadi apa namanya, untuk media sosial kita pasti masuk ke situ. Selain itu juga aku langsung door to door ke sekolah saat itu, sering ikut pameran di sekolah gitu. Jadi untuk mengenalkan, aku benar-benar langsung touching ke personalnya kayak gitu sih. Kalau ke SMA 1 Ambarawa itu pernah mas? Kalau SMA 1 saat itu kayaknya aku sering nyponsorin acara doang sih. Cuman kalau karena nggak ada booth ya saat itu ya. Cuman Iya. kalau misalkan ada kesempatan pasti aku datang buat ngeramein acara gitu. Jadi bisa ke kayak hut-hut SMA gitu Iya, kalau ada betul, hut. betul. Lalu mas, ini ada kayak toko online-nya nggak kayak Shopee gitu gak mas? Untuk Shopee ada, cuman karena kebanyakan customer saya itu langsung ke sini, jadi lebih maksimal penjualannya tuh offline kayak gitu sih. Ya ada, maksudnya 1, 2 seperti itu aja sih. Untuk pengalaman misalnya mas, Ya. ada yang beli itu via WhatsApp itu bisa gak mas? Bisa Nah, kita. itu ada yang pernah kayak cancel atau cuma main-main gitu gak? Pengalaman banyak ya. Eh, Seperti itu Mas ya, yang tanya terus
udah janjian di cancel tuh banyak, itu udah resiko gitu. Jadi seorang seller, seorang penjual itu harus bisa menerima itu gitu. Dan kita harus berlapang dada, tetap senyum aja, nggak usah itu dijadiin beban, karena itu udah resiko menurutku sih. Itu pernah gak sih mas ada yang udah kirim barang tapi nggak bayar atau Oh, kalau nggak bayar nggak lah ya. Aku tahu juga ya, itu kan sekarang juga masih menghargai itu gitu. Cuman kalau komplain itu pasti ada gitu. Cuman aku selalu ibaratnya gini, bertanggung jawab dengan apapun itu. Misalkan ada yang reject, aku langsung ganti dengan yang baru. Gimana caranya, intinya bikin customer itu senang seperti itu sih. mungkin cukup sekian ya mas Iya. wawancara saya kali ini. Terima kasih telah memberikan banyak sekali ilmu buat para wirausahawan dan pemula yang ingin berwirausaha. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih udah dikasih kesempatan buat jadi narasumber. Aku minta maaf misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya semoga dengan sharing kecil ini bisa berguna, bisa diambil yang baik-baik, diambil hikmahnya supaya bermanfaat buat yang mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih mas. Ya.